Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salvia dengan NIM 2411102444090. Sini saya akan membahas dengan judul sistem kristal. Next. Apa sih itu sistem kristal? Sistem kristal adalah cara untuk mengklasifikasikan struktur kristal berdasarkan simetri dan bentuk geometrinya. Sistem kristal memiliki dua sistem. Next. Apa ya perbedaan antara kristal dan kristalografi? Kristal adalah zat padat yang mempunyai susunan atom atau molekul yang teratur atau banyak bidangnya yang dibatasi dengan bidang-bidang yang datar dan tidak tertentu jumlahnya. Kalau kristalografi adalah ilmu yang mempelajari tentang perjebaran kristal. Yang pertama, sifat-sifat kristal, kedua, susunan atomnya, dan ketiga yaitu sistem kristal. Next. eh, Sistem kristal dibedakan ada tujuh. Yang pertama, sistem isometrik. Kedua, sistem tetragonal. Ketiga, sistem ortotrombik. Keempat, yaitu sistem heksagonal. Kelima, sistem trigonal. Keenam, sistem monoklin. Dan terakhir, yaitu sistem triklin. Next. Di sini saya akan membahas tentang sistem kristal dan penggambarannya. Yang pertama itu sistem isometrik. Eh, Sistem isometrik itu cara ukur panjangnya itu sumbu A1 dan A2, A3 itu saling tegak lurus dan panjangnya sama. Kira-kira kayak contoh pembagiannya kalau panjang garis A yaitu 1, garis A, A2-nya 3, dan garis A3-nya yaitu 3. Jadi 1 cm, 3 cm, dan 3 cm. Eh, Contoh mineralnya itu NaCl atau garam. Yang kedua yaitu sistem tetragonal. Cara penggambarannya itu panjang sumbu A1, A2, dan C sama-sama bisa lebih panjang, eh, tegak lurus, dan yang sumbu C-nya itu lebih panjang dari A1 dan A2. Dan kayak pembagian panjangnya itu A1 itu 2, A2-nya itu 3, dan kalau C-nya itu bisa lebih banyak kayak 6, 9. Contoh mineralnya itu eh zircon. Kayak untuk pembagian derajat dari garis A2 itu sampai C itu sekitar 60 derajat. Kalau A1-nya palingan kayak 20 derajat. Next. Yang ketiga itu sistem ortotrombik. Cara penggambarannya itu tiga sumbu berbeda panjang dan saling tegak lurus. Seperti kayak A itu sumbunya yang paling terpendek kayak bisa 1 cm. Kalau yang sumbu B-nya itu bisa 2. Kalau yang sumbu C-nya itu kayak bisa 6 atau 9. Dengan derajatnya itu 30 cm, 30 derajat. Dengan contoh yaitu contoh mineralnya kalsit. Yang keempat yaitu sistem heksagonal. Cara penggambarannya itu sumbu A1, A2, A3 sama-sama panjang dan saling tegak lurus terhadap sumbu C. Dan sumbu C lebih panjang dan sumbu A yang paling pendek. Kayak contoh pembagian sentimeternya itu A1 yaitu 1 cm, A2-nya itu 2 cm.
Kalau A3 itu 2 sentimeter juga. Kalau yang C-nya itu bisa 6 atau 9. Dengan pembagian derajatnya itu A3 dan A2 itu derajat jaraknya itu 40 derajat. Kalau A1 dan A2-nya itu dibagi menjadi 20 derajat. Jadi eh, sumbu C-nya itu yang paling panjang. Dengan contoh mineralnya yaitu kuarsa. Next, yang selanjutnya itu sistem trigonal, yaitu cara penggambarannya tiga sumbu tidak sama panjang dan saling tegak lurus terhadap sumbu C. Contohnya itu A1, A2, A3 itu panjangnya seperti kalau A1 cm, A2-nya 3 cm, dan eh, A3-nya itu sentimeter, 3 cm juga. Dan C itu yang paling sumbu paling panjang bisa 6, bisa 9. Dan contoh contoh mineralnya itu kalsit. Yang selanjutnya itu sistem monokline. Sistem monokline cara penggambarannya itu panjang sumbu A, B, dan C. Panjangnya itu sembarang. Dengan sumbu C yang paling panjang. Kayak pembagiannya itu sumbu A-nya itu bisa 1, sumbu B-nya itu 2, sumbu C-nya itu yang paling panjang bisa 6, bisa 12. eh dan antara pembagian derajat dari garis A1 sampai B yaitu 45 derajat. Dan contoh mineralnya yaitu gimsum. Next, yang terakhir yaitu sistem tricline. Sumbu A, B, dan C tidak saling tegak lurus. Sumbu A, B, dan C saling berpotongan, membuat sudut miring dan tidak sama sama besar. Itu kayak eh, bagian garisnya itu kalau A1 bisa dibagi 1 cm panjangnya. Kalau yang B bisa 2 cm, yang C bisa 6 cm. Tapi antara jarak dari garis A sampai C itu bisa 45 derajat. Dan garis B dan ke garis C itu bisa 60 derajat. Jadi contoh mineralnya itu feldspar. Yang lanjutannya yaitu unsur-unsur sistem kristal. Bidang simetri adalah bidang yang membagi kristal menjadi dua bagian yang sama. Sumbu simetris adalah garis khayal yang melewati pusat kristal dan bila diputar satu kali, putaran akan mendapatkan beberapa kali kenampakan yang sama. Seperti kayak itu sistem isometris, kayak bentuknya kayak kubus tuh berapa kali dibalik-balik pasti akan sama. Yang selanjutnya pusat semester adalah titik bayangan dalam kristal yang merupakan pertemuan sumbu-sumbu kristal. Terakhir yaitu simbolisasi. Setiap kelas memiliki simbol tersendiri untuk mempercirikannya. Simbolisasi yang digunakan dengan cara simbolisasi ini yaitu Hermann Mauguin. Next, inilah contoh-contoh hasil dari gambaran sistem-sistem. Yang pertama itu tricline, trigonal, tetragonal, dan orthorhombic. Yang pertama itu sistem isometrik, ada contoh mineralnya itu alit.
Yaitu lanjutannya itu terombik yaitu topaz. Trigonal itu kalsit. Dan selanjutnya. Next. Kesimpulan yang saya dapat yaitu sistem kristal merupakan konsep utama dalam mineralogi dan geologi dan mempengaruhi sistem mineral dan aplikasinya dalam berbagai bidang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.